Ini adalah kondisi apa namanya, drop shoulder. Ya kalau drop shoulder itu berarti ada caput humeri ini jatuh, ya kan, turun take down terhadap cavitas glenoidalis. Maka di sini otomatis ada joint space-nya atau rongganya gitu ya. Nah ini kita lihat, nah di dalam aplikasi FAST atau NEMES ini saudara akan melihat prime mover dari ototnya. Ya kalau gerak seperti ABD seperti ini, penggeraknya apa kira-kira? Setoid apa? Dari lateral sama apa? Nah, sama supra spinatus. Jadi prime movernya itu Anda harus tahu. Ini kalau ada tahu, wah ini ada ototnya, ada daging yang jebol enggak? Wah ada di sini, udah pasangannya di sini. Ya kan? Mungkin Anda kan mungkin sudah lebih dulu dini kan, lupa itu ya. Saya tuh nggak ngerti ya Pak, saya tuh usia walaupun 20 tahun tapi saya seperti kakek-kakek. Habis dikasih diajari lupa, habis itu lupa pikun dini ya. Ya enggak apa-apa lah, minimal kita sudah nabung pernah jadi tua ya sebelum waktunya. Minimal ingatannya kita udah tua. Jadi kalau pulang, nah kita sama apa? Kita pasang seperti ini sebagai prime movernya. Ini kok bergelantungan Mas? Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita pasang di sebelah sana ini. Nah, seperti ini ya. Waduh, mana nih Mas? Udah kamu lihat aja. Ya. Santai. Ya, ke belakang. Kita sih apa namanya? Masih mau dilepas ini. Mana Pak? Ya batin ya. Kasih ya. Ya. Oke. Ini kita bisa pakai pertama kali kada kita pilih yang elektroterapi. Nah, setelah elektroterapi kita enter, kemudian kita pakai muscle stimulation, kita enter, kemudian bisa kita pakai alat apapun boleh. Ya, tapi yang paling enak itu yang pakai bukan low frequency current tapi middle frequency current ya. Premoderate boleh. Nah, ini karena kita bisa pakai dua, misalnya ini mau hanya seperti ini atau sambil makan, misalnya. Seperti ini, oh makan, berarti kan 2 channel ya. Kita pakai yang 1 channel dulu, yang sederhana. Kita enter, kemudian kita ke treatment time. Kalau kita lihat kembali lagi, kalau kita lihat dari bentuk bitnya, ini adalah alternating current, maka waktunya bisa lebih dari 10 menit ya. Anda mau kasih berapa? Nanti tergantung pada setting kita antara off time dengan on time-nya. Pak, saya kasih waktu 16 menit ya boleh lah. Kemudian kali frekuensinya ini adalah frekuensi asalnya. Kalau kita dalam rangka apa namanya untuk motorik, untuk gerakan fungsional, frekuensi paling rendah karena dengan dia ulangan paling pendek itu apa paling lama, dia akan memberikan efek istirahat ya 2000 Hz atau 2 kHz. Kemudian adalah bit frekuensi, ini adalah banyaknya pulsa di dalam simpul, di dalam bit. Ini kan bentuknya kan seperti ini kan. Nah, makanya banyaknya pulsa-pulsa namanya bit frekuensi. Kemudian frekuensi modulasi ini adalah selisih di antara frekuensi carrier versus pembawa. Nah, kalau ketika Anda masih diajari ya, interferential current itu kan bentukan dari dua arus atau lebih. Ketika ada dua bentukan arus, ini misalnya satunya adalah frekuensinya 2000 saja 2050, maka selisihnya itulah amplitude modulasi frekuensi, misalnya 50. Paham ya? Misalnya frekuensi, ini namanya. Nah, ini kasih berapa misalnya? Oh, kita kasih 30. Nah, berarti yang 30 berapa berarti? 2030 dan 2060 misalnya. Kita lihat kan 2000 nih. Berarti 2000 dan bawah, mungkin 2030 satunya kan. Ini kemudian ini sudah selesai. Setelah itu adalah program kita enter. Oh, mohon maaf. Sorry. Program ini kita enter, kemudian kita apa namanya? Tidak mau itu gimana toh? Nyala udah. Programnya kok tidak mau lihat. Terbalik.
Bentar. Oh, lah ini sudah jalan ini masalahnya. Dari awal lagi. Gelik, Mas. Enggak. Ya. Ulangi lagi ya, 16 menit kita di kanan Enggak. itu. Kok enggak setinggalnya? Nah, ini kita kasih tahu program ini kita setting. Misalnya ini adalah antara off dan on. Ketika kita menggunakan fast maka Anda pilih yang on. Fast Dan on. yang on ini ada ramp up time. Ini adalah waktu naik. Jadi ketika gerakan seperti ini nanti kan ada gerakan seperti ABD kemudian elevasi. Ini adalah waktu naik. Ya, sampai sejauh mana ketika dia ada kavitas glenoides itu nanti dimasuki oleh kaput glomeruli. Nah ini adalah waktu naik. Saya pelan-pelan. Ini butuh berapa detik? Oh ternyata di situ ini butuh misalnya 10 detik ya udah, atau 5 detik ya udah, 7 detik. Anda prediksi gerakan untuk naik itu butuh waktu berapa lama? Misalnya 8 detik. Kemudian setelah itu dia akan sampai di atas ini untuk time-nya. Misalnya Anda gitu kan, gerakan maka seperti ini. Ini gerakan seperti ini namanya ramp up time. Kemudian bertahan di sini namanya hold time. Ya toh? Gerakan hold time-nya kita kasih berapa lama? Oh, kasih 5 detik misalnya. Kemudian setelah itu dia akan turun. Namanya run down time. Itu kasih berapa lama? Ini waktu turun itu adalah pro gravity. Biasanya cepat sekali karena ini kan Anda biarkan otomatis tuh turun. Nah, dikasih misalnya, oh dikasih 2 detik Pak, 3 detik, ya silahkan. Kemudian ada interval time. Interval time itu adalah waktu istirahat di antara on time. On time terdiri atas 3 ini, ramp up time, hold time, dan ramp down time. Ini adalah on time. On time-nya ada 3, ada ramp up time, ada hold time, ada ramp down time. Kemudian setelah itu ada interval time atau waktu off time, waktu berhenti. Ya. Ini di antara itu kasih berapa lama? Oh, tak kasih 7 detik, oh 6 detik, silahkan. Nah, total itulah antara on time dan off time. Berarti demikian on time-nya berapa ini? 8 tambah 5, 13 tambah 3, 16. Off time-nya 6. 16 banding 6. 16 detik dia akan kontraksi, 6 detik dia akan istirahat. Ya. Nah, ini adalah proses yang kita setting di dalam fast. Selama berapa lama tadi? Selama 16 menit. Itu treatment time-nya. Sampai di sini jelas? Ada yang tanya? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, kemudian yang berikutnya tuh bip-bip ini adalah suara. Apakah di antara perubahan-perubahan tadi ada titik ada suaranya atau tidak ada suaranya? Nah, kita bisa pakai off atau on. Oh, ada suaranya, kita kasih on. Ya dia paham itu. Oh, naik. Oh, turun itu ya. Oke. Kemudian kita naikkan sampai timbul gerakan. Tadi saya sampaikan ketika ada semacam Oke, itu adalah tadi. Nanti Anda akan perhatikan itu. Ini adalah fase istirahat. Ya. Itu sakit. Kebalik. Ya. Ini adalah waktu ramp up time. Nah. Ya. Kemudian ketika berhenti ini adalah hold time. Nah, turunnya adalah ramp down time. Kemudian ini adalah interval time atau off time. Kamu dia macam tidak usah gerak, sakit ya? Ya ini misalnya dia malas itu, fasenya tuh malas. Sakit ya? Iya Pak. Sakit ya? Nah, ketika kita gerak tidak sakit ya. Nah ini ketika dia tidak mau bergerak sakit. Tapi kalau dia bergerak enak. Ini adalah ramp up time. Ya. Kalau dia gerak tidak sakit. Tidak sakit ya Mas ya? Ya. Kalau dia gerak tidak sakit. Tapi kalau dia tidak mau gerak sakit. Ini fast ini bagus sekali untuk mendidik relearning movement atau gerakan kembali, untuk belajar gerak kembali. Beda ya antara orang stroke dengan CP. Kalau stroke itu pernah normal, kalau CP itu belum pernah normal. Berarti dipaksa gerak pasiennya Pak sebenarnya. Ya kalau udah mau gerak ya sakit itu aja.
Nah, kalau dia gerak seperti ini kan dia tahu, oh ternyata saya bisa tuh gerak tuh. Dia akan sangat bahagia. Selama ini dia tidak bisa. Nah, jadi ternyata dia bisa bergerak. Nah, kalau di sini diantara off time-nya itu terlalu pendek, dia kan sebentar gerak, mungkin capek. Kalau Anda mungkin mau saya setting 30 menit ya Pak, ya sudah, off time-nya mungkin kasih lama gitu kan. Nah, kemudian istirahat dulu lama gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini Anda tadi akan melihat dari sisi mana tadi? Dari sisi dia adalah gerakan utama, penggeraknya apa, ototnya apa, Anda harus tahu. Dia gerakannya benar. Berarti ketika Anda mau makan seperti ini, gerakan makan seperti ini. Gerakan makan seperti ini kan ada pertama ada adduksi, kemudian fleksi elbow, kemudian supinasi, kemudian palmar fleksi kan. Nah, seperti ini. Kemudian ada gerakan oposisi. Ya, jadi gerakan-gerakan seperti ini otot mana saja. Ketika dia adduksi, adduksi berarti dibantu oleh flexor elbow. Ini itu adduksi. Kemudian fleksi jelas flexor. Kemudian ada supinasi ya supinator. Kemudian flexor dari fleksi dari rest joint. Kemudian ada gerakan oposisi. Jadi makan, gitu ya. Nah, ini makanya Anda akan pasang ke sini sampai di sini, kemudian akan bergerak gitu. Kalau dia diteruskan otomatis akan begini dan mengarah ke sini. Nah, waktu dia makan begini berhenti berapa lama, itu namanya hold time. Setelah itu selesai, turun. Dia akan begini terus sampai waktunya selesai. Ya, kalau udah begini dia sakit. Dia akan kesakitan. Ada pertanyaan? Tapi kan kalau orang stroke kan duduk gini aja kan nggak stabil. Kalau dia posisinya tidur sideline gitu boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya kalau dia sudah biasanya kalau udah jalan-jalan tapi tangannya Jelasin, Ben. karena masuk angin. Karena gerak. Ya kan? Dijelasin angkat-angkat. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi nanti Anda tinggal mau men-setting gerakan yang macam apa yang akan Anda lakukan. Apa gerakan dari gait analisis jalan. Orang jalan itu dulu ada dari Ali Jenjang itu, dia mengambil fast. Kebetulan pembimbingnya itu saya dengan Pak Saud Paryato yang di Semarang itu, di Karyati. Untuk gerakan apa? Hip fleksi. Jadi gerakan ketika dia akan fase swing, ya, mulai dari apa namanya heel off, kemudian sampai to off ini, kemudian fase swing ini. Dia itu harus ada flexor daripada hip. Ya. Waktu itu dia tidak memahami betul bahwa fase itu harus bergerak. Nah, ini pasien Pak, mohon maaf Pak, pasien kesakitan luar biasa Pak. Ilio pesawasnya, ini pasien di ilio pesawat. Sakitan, coba disuruh gerak. Oh iya ya Pak, bergerak ada sakit dia. Semula kan pasiennya diem aja. Oh sakit lepas. Pas lagi oh sakit lepas gitu terus. Kan nggak paham. Nah, jadi sebenarnya ini bisa digunakan untuk gait analisis jalan. Nah, jalan yang bagus gimana? Mulai fase dengan swing phase-nya itu bagaimana? Mulai akselerasi, kemudian fase flat, kemudian akselerasi. Itu Anda harus paham. Jadi bisa dipasang di mana-mana. Ini bisa berbagai macam bentuk daripada channel-channel. Ini kan satu channel nih. Ada pasang 2 channel, 3 channel. Aman. Terlalu tinggi. Tapi ini bagus sehingga kaput umerinya bisa masuk di dalam kavitas lainnya. Oke, jadi ini ada fase ramp up time, kemudian diam seperti ini. Nanti kalau sudah diam, dia diam dan seterusnya ya. Oke, kita hentikan aja. Sudah selesai Mas.